Halo, halo, kembali lagi bersama San-san San-san di podcast Kamar Bedah episode Episode 7, tempat di mana kita Bedah sampai tuntas. Menyambut tahun 2026 disambut juga dengan derasnya rintik hujan yang menyertai kita. Wah, apalagi tuh San. Udah kalau galau jangan dibawa-bawa ke podcast ini. Loh, siapa yang galau? Ini tuh maksudnya kan hujan sama dengan berkah. Oke. Jadi di awal 2026 ini walaupun disambut dengan derasnya rintik hujan, tandanya makin deras juga rezeki yang datang ke kita Wah. di awal tahun 2026 ini. Amin. Kalau yang ini aku setuju banget. Mungkin Betul, kan? bisa kita contoh ya. Siapa tahu ini kita dapat bonus gitu ya. Amin, amin, amin. Oh ya, tapi musim hujan kayak gini biasanya satu kata yang sering muncul nih, Apa terutama di grup-grup keluarga tuh. Apa? Emak-emak Facebook. Biasanya apa? Demam berdarah atau DBD. Nah, itu udah mulai banyak tuh berita-berita tentang DBD, demam berdarah di mana-mana gitu. Iya, betul juga sih. Dan biasanya disusul minum jus jambu ya, gitu. Ya, Soalnya jus jambu itu kaya akan vitamin C dan antioksidan. Wah, ya betul, itu juga sering ya. Makanya hari ini kita undang langsung nih Ya, oh aku kira ahlinya. jualan jus jambu enggak? Enggak. Nah, sebetulnya aku juga kepengen sih, tapi Gitu ya? tapi kita harus konfirmasi dulu bener atau enggak ini ya kan. Makanya kali ini kita ada bintang tamu spesial nih, PSC People. Kita akan mengundang ahlinya langsung di sini. Bener banget. Dan langsung saja kita sambut Dr. Muhammad Fitananta Arfianto, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Selamat datang Selamat dokter, datang, gimana dokter. kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya dokter, sehat-sehat? Alhamdulillah, banyak rezeki. Alhamdulillah. Iya, nih lagi hujan-hujan nih dok. Betul. Tapi ini ya tetap semangat dan kita dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng Betul. di Banyak sini. rezeki karena banyak rezeki. Betul. Amin, Dok. semuanya. Baik, dokter sebelum dokter jelasin nih pengertian dari penyakit tropik. Nah, saya mau tebak dulu ya, Dok. Penyakit tropik itu penyakit yang suka liburan ke pantai. Bener nggak tuh, Dok? Bisa benar, bisa enggak, ya. Tergantung pantainya di mana. Kalau pantainya di wilayah yang memang mempunyai iklim tropis, ya benar, ya. Tapi kalau yang enggak, yang iklimnya hanya 2 musim, ya enggak, ya. Ya, Penyakit cuma tropik. resiko tinggi pada yang di pantai daripada yang di kamar mandi. Oh, oke. Oh iya, begitu ya, Dok. Kalau gitu, apa nih, Dok, yang dimaksud dari penyakit tropik itu sebenarnya? Ya tadi, jadi penyakit tropis itu penyakit yang ada di suatu wilayah yang mempunyai musimnya adalah 4 musim. Ya, jadi 4 musim itu ada musim panas, musim hujan, musim ya kemarau, ya seperti itu ya. Beda dengan yang hanya ada 2 musim. Ya, ada 4 musim ya, memang ada 4 musim. Tapi yang jelas tadi ada musim hujan dan musim kemarau. 2 musim ya. 2 musim. Nah, musim hujan dan musim. Jadi kalau yang 4 musim itu yang bukan di tropis ya. Ya, kalau di Indonesia hanya 2, musim hujan dan musim kemarau tadi, itu 2 musim yang di tropis tadi. Ya. Contohnya nih dok, penyakit tropik itu apa aja dok misalkan? Ya, penyakit tropis yang beken itu banyak sebetulnya ya, tapi yang ada di sini yang dikenal itu hanya di Jawa terutama ya, di Jawa yang bebas malaria itu yang DBD tadi yang seperti Anda jelaskan tadi, demam berdarah dingin ya. Tapi di daerah-daerah lain dulu pernah ada juga malaria ya. Kemudian ada hujan, ada banjir, sebetulnya juga ada namanya leptospira. Ya, itu juga termasuk penyakit tropis ya, dan itu hidupnya ada hubungannya dengan musim hujan tadi ya. Datangnya tiap ada musim hujan gitu. Iya, jadi ada musim hujan tadi karena apa? Karena ini adalah ada hubungannya dengan nyamuk ya, tapi nyamuknya bukan nyamuk sembarangan ya, jadi nyamuknya khusus ya, namanya nyamuk Aedes aegypti tadi. Tapi sebabnya sebetulnya virus dengue ya, termasuk virus RNA ya. Jadi
sebabnya virus. Jadi nyamuk itu salah satu faktor yang membawa. Tapi nyamuknya sendiri tidak sakit. Ya, jadi nyamuknya hanya nyamuk, dan itu yang menggigit ya hanya nyamuk betina ya. Jadi bukan nyamuk jantan ya. Karena tidak jantan. Makanya betina. Iya, zaman Nah, sekarang betul, nih ya. betul. Nah, pas banget nih dok, kita akan membahas bintangnya kali ini dok. Penyakit tropik yaitu demam berdarah dingin. Oke. Nah, kan kenapa sih musim hujan ada demam berdarah dengue? Munculnya setiap musim Iya, hujan kenapa? itu kenapa? Apa karena nyamuknya kalau musim panas mati atau gimana? Iya, atau males. Dan, tapi kalau nyamuknya tidak punya kesempatan untuk beranak pinak, ya mungkin nggak apa-apa. Jadi ada program pemberantasan yang seperti tradisional dilakukan di puskesmas ya. Jadi jangan sampai ada genangan ya yang membuat jentik-jentik nyamuk tadi itu bisa hidup lebih lama. Jadi kalau dia genangannya nggak terlalu lama, segera dihilangkan, ya dia tidak bisa hidup lebih lama nyamuk-nyamuk tadi. Jadi prinsipnya nggak ada genangan. Jadi kalau itu berhasil dihilangkan genangan-genangannya, itu ya nggak masalah. Di dalam rumah pun tidak musim hujan, tapi kalau misalnya ada kolam-kolam yang tidak ada air mengalir, ya, kalau ada air mengalir itu kan tidak bisa hidup, ya, tidak bisa menetas tadi telur-telurnya tadi itu. Nah itu juga bisa lah, itu yang biasa sering itu adalah di vas-vas bunga. Vas-vas bunga itu juga bisa. Ya tapi tergantung ya, yang ada nyamuk di sana tadi ada apa ya. Jadi ada dua nyamuk namanya Aedes aegypti sama Aedes albopicus ya. Satunya itu ada di semak-semak, satunya ada di daerah yang di daerah perumahan ya. Itu ya, jadi itu dua ya. Oke, jadi gitu ya. Ingat ya, genangan yang Genangan. harus dihilangkan. Pantesan Kopi kan. kenangan ya. Kopi kenangan. Kopi kenangan. Ya. Oke. Dan nyamuk ini tuh nyebelin ya dok. Soalnya nongolnya tuh kalau nggak pagi ya sore. Betul. Sebetulnya nggak apa-apa. Nyamuk itu nyamuk betina, suka sama cowok barangkali. Oh. Iya, kayaknya kamu aja deh. Gak pernah ketemu nyamuk sore-sore. Iya, jangan sampai kayak gitu. Bisa juga kena laki, perempuan bisa juga punya kan yang sama ya, meskipun yang gigit nyamuk betina, jadi tidak pandang bulu dia ya, meskipun bulunya tebal lebat juga sama, monyet juga bisa ya, kan bukan monyet ya. Bukan dok, kebetulan bukan. Oke. Kalau misalkan gejalanya nih dok, yang awal gitu kan, selain orang kan biasanya ngerasa kayak pokoknya nggak enak badan gitu. Nah ada yang spesifik nggak untuk demam berdarah ini? Yang jelas virus ya. Jadi virus ini khas sekali kalau yang demam mendadak tinggi, sakit kepala, nafsu makan hilang tiba-tiba ya. Jadi tiba-tiba orang yang pagi sehat-sehat aja, sore atau siang, malam tiba-tiba sakit kepala yang luar biasa, terus tiba-tiba langsung nafsu makan hilang ya. Jadi sebetulnya mirip-mirip dengan penyakit-penyakit demam pada umumnya ya. Tapi memang sulit untuk dideteksi pada awal-awal begitu ya. Apalagi kan mayoritas sekarang itu kan orang nggak akan bingung kalau masih 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau sudah berkepanjangan baru mulai bingung ya. Masih biasa dianggap seperti kayak orang kena masuk angin, flu biasa juga bisa ya, karena ini memang khas daripada virus itu adalah mendadak. Beda dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Nah, kalau bakteri beda dengan virus ya. Kalau bakteri itu bisa dihantam oleh antibiotik. Kalau virus ini tidak semuanya ada antivirus ya, tidak. Dan kebetulan dengue ini masih belum ada rekomendasi antivirus untuk dengue ini. Ya, gitu. Jadi mendadak. Kalau yang bakteri itu pelan-pelan naiknya, ya. Kalau yang ini dia mendadak, ya. Dan itu memang harus dipikirkan apa kemungkinannya, ya. Jadi penyakit dengan demam itu banyak sekali. Jadi memang resiko terbesar pada musim-musim begini ini. Ada kemungkinan demam berdarah, ada kemungkinan tadi leptospira juga bisa, ya. Kalau malaria mungkin sudah jarang, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada
batuk, pilek, flu, itu juga kadang-kadang bersamaan. Jadi kadang-kadang juga muncul diare, ya. Ya itu jadi itu sulit membedakan demam hari keberapa. Tapi kalau demamnya pada DBD ini, ya biasanya hanya sampai hari ke-7 saja, ya, hanya sampai hari ke-7 aja. Ya. Oke, baik. Kita berikutnya masuk ke segmen mitos atau fakta, Dok. Nanti ada beberapa pernyataan dari kami. Nanti dokter bisa menjawab mitos atau faktanya. Seperti itu ya, Dok. Yang pertama, jus jambu bisa nyembuhin DBD. Mitos atau fakta, Dok? Ya, kalau menyembuhkan ya, kata-katanya kan menyembuhkan. Menyembuhkan itu luas ya. Sembuhnya bisa sembuh sendiri ya. Jadi kan ada 3 unsur penting ya, host, agent, dan environment. Di host itu berarti di dalam tubuh orang itu punya kemampuan untuk menyembuhkan atau mengeliminasi daripada ada mikroorganisme. Itu unsur kedua adalah mikroorganisme, yang ketiga adalah unsur environment atau lingkungan ya. Nah, sedangkan kalau jus jambu tadi itu biasanya membantu menyembuhkan ya, tapi bukan sebagai anti virus ya, membantu menyembuhkan dalam arti apa? Seperti dikatakan bahwa tadi Anda pada pembukaan tadi sudah mengatakan bahwa dia kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin, dan itu adalah nutrisi seperti tadi itu mempunyai, tapi jambu yang apa? Jambu yang ada jus jambu itu kan ada jambu yang hanya rasa jambu. Apa jambu yang sebenarnya ya. Kalau yang hanya rasa jambu itu kadang-kadang keliru dengan rasa jambu. Ya memang tidak hanya jambu saja, semua buah-buahan itu punya potensi baik ya, kecuali buah-buahan yang bisa meningkatkan ini ya gula darah, itu hati-hati ya, kayak durian. Nah itu juga enggak terlalu ini ya. Kalau orang makan durian tuh hati-hati juga ya. Nah kalau jambu ini relatif aman, tapi juga belum tentu aman kalau pada orang-orang yang tertentu ya, mempunyai komorbid tadi, misalnya komorbid diabetes atau gula darah ya, kadang-kadang meningkatkan gula. Ya. Oke, jadi sebagai supporting aja ya, bukan untuk menyembuhkan, betul. Ada penelitian yang terbukti mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan ya, tapi ya memang jadi ada faktor biasnya, jadi ada faktor-faktor variabel pengganggunya. Dan sebetulnya buah yang sehat kan nggak cuma jambu aja ya. Benar. Ya, yang cocok buat kantong dan buat orang. Jadi kadang-kadang nanti buah ini tapi tidak cocok di kantong, malah jatuh miskin. Betul sekali. Ini. Ya, kan banyak buah ya. Iya. Banyak. Betul. Nah, terus lanjut yang kedua nih, Dok, mitos atau fakta. DBD paling banyak menyerang anak-anak. Nah, kalau ya, ini menarik ya. Jadi dalam seseorang seumur hidupnya itu wajib kena DBD itu 4 kali, karena sampai saat ini diketemukan orang yang di daerah tropis itu wajib kena 4 kali ya. Jadi ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Nah kebanyakan kalau sudah diselesaikan pada masa anak-anak, pada masa tuanya mungkin sudah jarang kena. Tapi kalau ada yang bagus sekali preventifnya pada anak-anak nggak kena, bisa juga kena pada waktu dewasa. Ini yang sering gejalanya itu orang-orang dewasa dan tua yang nggak pernah kena tadi itu tidak klasik ya, gejalanya jadi tidak seperti demam berdarah dengue klasik ya. Jadi demam berdarah klasik itu adalah adanya perdarahan dan shock ya, demam, perdarahan dan shock ya. Itu dengan adanya komorbid tertentu jadi tidak khas, ada yang namanya disebut expanded dengue syndrome. Jadi unusual manifestasi dari dengue yang tidak khas. Ini sering luput daripada dokter-dokter. Jadi saya selalu mengajarkan pada yang baru ya, untuk yang lulusan-lulusan baru dan sebagainya. Ini mulai banyak kasus-kasus yang tidak biasa tadi, terutama yang terjadi pada orang-orang yang
punya komorbid ya, jadi pada usia tua, pada usia diabetes, orang yang menggunakan kortikosteroid imunosupresan atau ini ya, jadi gejalanya tidak khas. Dan ini sering luput dari pengamatan dari dokter. Ya. Wah, saya belum pernah kena DBD dok, berarti termasuk Belum kena atau tidak pernah terdeteksi. Nah, nggak tahu juga Karena ya. saat ini kelemahannya memang kita tidak pernah mendeteksi kalau demam itu diperiksakan dengue, ya apakah benar kena dengue atau tidak. Dan itu kadang-kadang ada orang yang sudah pernah kena 4 kali tapi nggak tahu berdarah atau tidak. Karena kalau hanya demam saja tapi tidak pernah ada pemeriksaan yang ya karena pemeriksaan labor itu kan tidak murah. Ya kalau mungkin kalau untuk di daerah yang pedesaan atau daerah yang memang tidak terlalu menganggap bahwa itu bukan terlalu hal penting, kadang-kadang alah cuma panas saja, demam aja gitu aja, kadang-kadang tidak perlu pemeriksaan ya. Lah itu juga kadang-kadang tidak terdeteksi, mungkin Anda demam-demam biasa karena gejalanya itu ada yang ringan, sedang dan berat karena tiap itu ada hubungannya dengan gen. Jadi ada hubungannya kalau DEN 1 misalnya berat di daerah tertentu, DEN 2 berat di daerah tertentu, dan itu ada korelasi dan itu tiap anu juga bisa mutasi. DEN 2 kadang-kadang bisa mudah terjadi banyak kematian, banyak terjadi mortalitas. Itu ada kaitannya dengan gen juga ya. DEN dan gen itu beda. Gen itu dari gen hubungannya polimorfisme dari orang yang hostnya tadi yang terkena ya, dan juga dari virulen daripada ya. Tapi ada kemungkinan bisa sembuh dengan sendirinya atau memang harus ada obatnya? Jadi sebetulnya orang itu juga punya kemampuan ya. Jadi meskipun ada sama-sama kena virus yang kualitasnya sama ya, satu terkapar, satu tidak. Jadi ada yang sakitnya sama, gejalanya beda, ya. Tapi beda penyakit, tapi gejalanya sama, itu ada. Ya. Jadi penyebabnya beda, virus, bakteri, tapi gejalanya sama demamnya, ya. Tapi sama-sama kena demam berdarah, satunya hidup, satunya meninggal, nah itu kan beda, ya. Kompleks sih, Betul. kalau bahas penyakit. Oke, mungkin mitos dan fakta selanjutnya nih, Sa. Ya, berikutnya menjaga kebersihan lingkungan lebih penting daripada fogging. Iya, setuju sekali. Setuju sekali. Jadi fogging itu juga tidak bagus ya. Kalau ada fogging kan Anda harus, ayo keluar semua, keluar rumah. Ya kalau ada burung di rumah, kan kadang-kadang bisa mati burungnya. Racun ya dok ya sebetulnya? Ya bukan racun ya, itu kan memang untuk membunuh. Dan orang-orang nggak boleh, kalau Anda mau ya kadang-kadang memang mempunyai resiko untuk ya menghirup atau toksik ya. Kalau dosisnya terpapar itu baru racun. Kalau hanya terpapar dengan ya apapun ya namanya juga terpapar benda-benda yang belum tentu sehat ya, itu orang dianjurkan untuk pergi. Tapi memang itu menyehatkan. Jadi memang ada batasan-batasannya untuk melakukan tadi, ada SOP-nya ya. Jadi kapan orang harus keluar, kapan boleh masuk ya, dan apa yang harus ditutupi, makanan dan sebagainya itu kan harus ditutupi juga. Air mineral, minuman juga harus ditutup. Ya bayi-bayi juga banyak ya, itu malah kadang-kadang malah habis malah kadang-kadang bayinya sakit. Itu kan juga kadang dihubungkan dengan itu tadi. Jadi tetap lebih baik kebersihan lingkungan aja ya. Jadi prinsipnya tadi genangan enggak ada. Genangan loh ya. Kopi genangan. Oke, selanjutnya nih dok. Nyamuk penyebab DBD lebih aktif di pagi hari dan sore hari. Nah itu tadi. Ya itu karakternya. Jadi itu ada yang mengamati ternyata. Jadi nyamuk tadi itu pada jam 10 itu perkiraan jam 10 pagi sama jam. Ada jam kerjanya gitu ya. Dikit pada saat-saat itu, ya. Dan itu dan juga tadi wanita tadi ya, jadi sebetulnya bisa dicegah dengan repelen ya. Tapi kalau sudah pernah kena 4 kali ya menter-menter aja ya, apalagi dan kebal ya, itu dari 4 tadi itu kalau sudah pernah kena 1 dia kebal terhadap ini seumur hidup. Tipe itu. Iya. 2 dia kena yang tipe 2 bisa kebal untuk selama-lamanya. Jadi makanya wajib kena 4 kali tadi. Tapi ada juga yang belum kena 4 sudah meninggal.
Ya ada. Ada. Bukan meninggalnya Belum bukan sempat demam. ketemu nyamuknya itu ya dok ya. Meninggalnya bukan karena demam berdarah, mungkin Tapi lainnya. hari. Betul, Oke, betul, siap. Wah, betul. ini menarik sekali. Benar-benar ternyata ya. sangat menarik ternyata. Nah, sekarang nih dok, mungkin kita akan membahas tentang tanda bahaya demam berdarah itu sendiri. Kalau ada nggak tips untuk PHC people harus stop bilang, nanti aja deh ke dokternya gitu. Tanda-tanda bahaya DPD ini yang menyerang tubuh kita ini apa nih? Kan kadang masih nunda-nunda ya dok ya, kalau nggak benar-benar sampai nggak bisa bangun gitu. Tapi mungkin ada hal yang disepelekan tapi sebetulnya penting dok. Ya tadi ya, jadi demam kalau pada yang muda-muda mungkin masih kuat ya, tapi yang justru yang sering itu adalah demam yang terjadi pada orang-orang yang punya komorbid. Ya, jadi punya komorbid itu artinya dia punya penyakit bawaan, ya. Penyakit bawaan di mana sistem imunnya itu lemah. Itu sering tidak nampak seperti gejala klasik. Kalau bahayanya demam berdarah itu hanya dua, yaitu kalau tidak shock ya, kalau tidak tertolong itu shock kekurangan cairan. Yang kedua adalah perdarahan, ya. Tapi apakah ada orang-orang yang sistem imun kuat terus tiba-tiba meninggal? Ada, tapi persentasenya kecil. Jadi meninggal karena gangguan jantung, ya. Jadi bisa juga virus tadi bisa memicu untuk terjadinya gangguan irama jantung atau terjadinya suatu inflamasi pada otot jantung disebut dengan miokarditis. Kalau pada usia-usia tua yang tadi punya komorbid itu gejalanya tidak selalu dengan demam mendadak tadi, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah demam mendadak dengan sakit kepala yang hebat dengan juga adanya nafsu makan yang tiba-tiba menurun. Itu pada yang klasik ya. Nah, tidak klasik itu kalau pada usia-usia yang komorbid tadi, usia tua, punya diabetes, ada jantung, ada kanker, ada penyakit hati. Nah, itu tidak khas. Ya, tiba-tiba sudah parah. Oh, enggak mau makan. Dan kadang-kadang pada usia tua juga tidak demam. Nah, ini lebih ini ya nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan ya, dan itu sering juga luput ya, luput daripada pengawasan dokter ya, untuk menangkap apa itu nggak curiga 1 DB gitu ya. Kalau dari segi pemeriksaan kan trombosit itu ya dok? Tidak, trombosit itu hanya menunjukkan salah satu ya, sebetulnya deteksi serologi ya. Jadi sebetulnya mendeteksi mikroorganisme itu penting ya, mendeteksi, membuktikan bahwa kuman itu ada, bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur dan sebagainya, itu terdeteksi benar ya. Terus ada mekanisme untuk mendeteksi dengan menggunakan proteinnya atau itu dengan namanya nukleotidanya, itu dengan pemeriksaan PCR ya, itu juga bisa. Nah, kalau memanfaatkan dengan pemeriksaan antigen tubuh direspon oleh tubuh namanya serologi, itu juga pemeriksaan yang tahap ketiga yang kalau idealnya adalah kultur atau menemukan kuman tadi ya, kuman virus. Nah, tapi masalahnya sulit untuk melakukan kultur dan biayanya mahal, tidak murah. Jadi makanya ada suatu pendekatan epidemiologi pada suatu musim DB, ada kemungkinan ini itu dilakukan screening. Ini karena sebetulnya meskipun DB, tidak semuanya itu DB itu di screening dengan DB yang benar. Kadang-kadang itu hanya perkiraan saja, trombositnya rendah. Padahal trombosit rendah dengan demam itu tidak selalu DB. Bisa yang lain, ya. Jadi bisa juga itu leptospira, bisa juga malaria, bisa juga infeksi sistemik yang berat kalau pada usia tua, ya. Juga trombositnya juga rendah, ya. Jadi tidak selalu itu. Awam kan taunya trombosit gitu ya. Iya. Sekarang sudah lebih maju lagi, sekarang ada podcast pembelajarannya. Dulu karena apa? Karena sarana terbatas, ya. Karena sarana terbatas. Dan masih belum banyaknya laboratorium atau rumah sakit yang bisa mendeteksi. Ya, sampai sekarang pun juga kadang-kadang masih, meskipun dengan adanya BPJS itu juga masih sulit ya. Jadi kadang-kadang hanya sebagian aja diambil, tapi nggak semuanya. Jadi kalau ditanyakan apa benar DB, masih itu belum tentu DB. Tapi kalau tetangganya kena, lah mungkin satu rumah ini
kemungkinan sama. Makanya kan fogging itu dipakai kalau ada yang kena, dilakukan bersamaan. Jadi kayak chikungunya pun juga begitu. Ya, chikungunya itu mirip dengan demam berdarah, virus juga ya. Hampir-hampir mirip, itu saudara ya. Coba disebabkan oleh nyamuk, dibawa oleh nyamuk ya. Disebabkan oleh virus, dibawa nyamuk juga namanya chikungunya tadi. Itu malah ada berat sampai kadang-kadang kaki-kaki itu linu, nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak. Ya, itu. Dan itu nanti kalau berkembang bisa jadi penyakit-penyakit autoimun ya. Ya, dengan virus ya. Benar-benar. Satu kena sekitar bisa berpotensi. Jadi diperkirakan. Betul. Jangan lupa nih jaga kesehatan lingkungan. Betul sekali. Ini bukan waktunya sok kuat ya PHC People. Mungkin udah saatnya harus segera cek ke rumah sakit terdekat agar tahu nih ini demamnya karena apa gitu. Betul. Kan. Jadi kalau mungkin di musim-musim hujan terus sekiranya lingkungan juga lagi nggak sehat gitu ya, ada yang mungkin sakit demam berdarah. Betul. Gitu. Terus kita sakitnya juga nggak sembuh-sembuh seperti ciri-ciri tadi, mungkin bisa konsultasi ya dok ya. Ya, gitu. ke Karena dokter nanti ada terdekat. tahapan-tahapan pemeriksaannya gitu. Betul. Oke, nah PHC People, dengar-dengar nih di PHC itu ada vaksin DBD di Rumah Sakit PHC Surabaya yang bisa untuk mencegah terlebih dahulu gitu. Nah kan mencegah pasti lebih baik daripada mengobati ya. Nah kalau misalkan seperti vaksin DBD ini menurut dokter gimana nih? Ini kan ada hal baru nih yang mungkin dulu zaman kita kecil tuh belum ada vaksin itu. Betul. Ya. Jadi vaksin ini masih beberapa itu masih sempat pro kontra ya. Beberapa ini jadi vaksin ini sampai masuk ke Indonesia pun juga pro kontra ya. Jadi ada beberapa yang mengatakan vaksin ini masih ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan apalagi ini juga belum menjadi program resmi yang gratis ya. Jadi masih ada dan berbayar, dan memang sudah ada beberapa konsensusnya, konsensus untuk pemakaian ini ya, untuk pada dewasa dan anak sudah diterbitkan konsensusnya, tapi masih berbayar ya. Jadi nanti ada screeningnya kalau pada anak-anak, pada dewasa tidak perlu di screening ya, tapi masih banyak yang efektivitasnya dan juga karena harganya juga tidak murah, dan juga karena saat ini kan memang orang-orang waspada dan juga banyak fasilitas kesehatan. Jadi kalau kena DBD itu juga sudah banyak fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan asuransi BPJS hampir merata. Jadi kadang-kadang ada yang masih pro kontra ya, orang-orang masih ini aja lah, masih bisa ditahan lah. Jadi daripada bayar sendiri lebih baik yang gratisan. Ya itu yang jadi lebih baik kalau sakit masih sakit diobati di rumah sakit sampai 4 kali. Itu kan tadi masih jadi orang masih mikirnya masih daripada divaksin keluar duit mahal. Iya, ya minimal menjaga kesehatan lingkungan Iya tadi sih. lah ya. ya itu sudah cukup sebetulnya. Sehat juga mahal sih memang. Iya, betul banget. Nah, setelah ini dok, kita masuk ke segmen berikutnya, itu segmen pertanyaan dari Gen Z. Nah, sekarang ini kan banyak nih anak-anak Gen Z yang mulai aktif dalam dunia kesehatan gitu. Mereka itu mulai aware dengan kesehatan. Dok, ini ada beberapa pertanyaan dari titipan dari teman-teman Gen Z. Ya. Baik, yang pertama nih dok. Dok, kalau udah pernah kena DBD sekali, itu aman nggak ya? Apakah kalau udah sembuh dalam jangka waktu panjang bisa tetap kena lagi? Betul. Benar. Kalau sudah kena terhadap satu tadi, ya dia kebal terus. Tapi kalau kena satu, yang kedua kena ini, berarti malah kadang lebih berat. Nah, ini. Dua kena yang ketiga. Tapi ini kita kadang tidak sulit untuk mendeteksi karena kita tidak punya karena mahal ya untuk mendeteksi tadi belum ditanggung secara semuanya, dan juga yang membuat kena yang mana itu masih mahal. Kena Den 1, kok bener Den 1, Den 2, Den 3 ini masih dalam riset. Jadi karena mahalnya tadi dan belum dipakai secara komersial, jadi ya komersial untuk yang ini, jadi kan untung ruginya ya, jadi masih jarang ada yang tahu kena Den 1, Den 2, Den 3 dan sebagainya. Tapi secara teori seperti itu tadi. Kalau sudah kena 4 kali dan benar-benar ketahuan, itu menurut Ini sudah dia kebal. terusnya. Nggak tahu.
Sekarang kena demam berdarah, tapi strain beda, ya kan? Yang demam berdarah yang mana gitu ya. Oke, jadi gitu ya. Kalau misalkan Betul. kebetulan tipenya sama ya berarti aman, nggak kena lagi. Tapi masih ada 3 lainnya, jadi total 4. Ada 4, betul. Nah, selanjutnya nih dok, kalau fogging aja nih dok, berarti semua nyamuk DBD itu akan musnah. Apakah betul seperti itu? Ya, pokoknya prinsipnya yang membawa virus tadi kan nyamuk, ya nyamuknya itu juga nyamuk khusus yang ada belang-belang hitam tadi loh. Kalau dia nyamuknya tadi tidak bisa hidup dan tidak bisa membawa virus, ya pasti nggak ada. Jadi seperti kayak malaria dulu dibawa oleh Namus namanya Anopheles. Akhirnya daerah di Jawa itu dikatakan daerah bebas malaria karena keberhasilan untuk menghilangkan nyamuk tadi. Tapi nggak tahu sekarang kan ada nyamuk dibawa di sini ya, nanti terus kita bawa ke luar negeri, nyamuk itu masih hidup ya. Dan nanti dia bisa berkembang biak, ya bisa juga nanti dia. Betul, yang namanya usaha ya patut dilakukan ya dok, tapi ya itu balik peternakan lagi. nyamuk itu di penelitian tuh ada peternakan nyamuk untuk Aedes tadi untuk riset. Kan nyari nyamuk itu kan juga sulit ya. Jadi ada yang itu diternakkan memang, ya diteliti. Kalau nggak diteliti ya kita bawa, kita sebarkan di tempat lain. Iya begitu lepas satu. Nggak boleh itu. Nangkep nyamuk satu aja susah. Kadang ya butuh juga. Gitu ya, ternyata butuh juga. Iya, Fogging. yang nggak kelihatan itu malah ternyata bisa lebih bahaya. PAC people, dengerin tuh. Makanya mulai sekarang harus sering untuk menjaga diri serta lingkungan untuk tetap bersih. Nah, itu yang utama. Ya, jadi ini tadi kan dari pembicaraan kita tentang penyakit tropik khususnya demam berdarah nih dok. Mungkin ada yang bisa di-share nggak tips singkat untuk PHC people, teman-teman yang nonton ini, bagaimana sih untuk mencegah DBD itu? Jadi kesimpulannya gitu dok. Kalau ada demam mendadak tinggi, ya selama masih bisa makan dan minum aman. Tapi sudah nggak bisa makan dan minum 1 hari, 2 hari, 3 hari, sakit kepala, ya dan ini perlu untuk diinfus, segeralah datang untuk memerlukan makanan cairan, ya supaya tidak sampai terjadi fatal. Karena demam berdarah kalau datang lebih awal dengan datang telat itu beda, ya apalagi datang sudah shock, ya itu kansnya meskipun sama penyebabnya, tapi kalau datang terlambat dengan datang telat itu beda, meskipun sama orangnya yang kena sama, virusnya sama, ya karena dia sempat ada fase shock yang ini yang berbahaya karena organ-organnya juga sudah mulai terkena dampak daripada virus tadi. Betul, dan virus-virus tadi tempatnya di lingkungan yang genangan-genangan tadi tuh ya. Dalam nyamuk. Di dalam nyamuk. Disemprotkan pada waktu menggigit. Oke. Tidak ada virus itu tertelan gitu, tidak ada, harus digigit kan lewat nyamuk. Kolaborasi Antara virus dan nyamuk. virus dan nyamuk. Iya. Betul. Nyamuk tidak bisa berdiri sendiri. itu quotes hari ini ya. Virus tidak bisa berdiri sendiri tanpa nyamuk. Jadi dalam hal DBD ini ada 2 sinergi nih antara kolaborasi itu. Betul, tapi pastinya ini juga nggak akan bisa nyampe ke kita kalau kita menjaga kebersihan lingkungan. Gitu ya. Takdir ya. Takdir. Susah kalau sudah takdir ya. Nah, ini kan musim hujan nih, PHC people, pasti airnya banyak tuh genangan. Kita bisa lebih aware dengan sekitar kita mungkin biar nggak terlalu banyak genangan dan air kotor gitu ya dok ya. Makan yang banyak, enjoy, seneng-seneng, ya nikmati, minum yang enak. Tapi kalau yang sudah berat badan berlebih dan sudah kelihatan tidak proporsional, ya jangan tambah makan, ya. Makannya dipilihin. Berlebihan itu Minum suplemen ya tetap sehat. Baik, jadi intinya jangan kasih nyamuk kontrakan gratis ya, PHC people. Di sini ini tentara pembawa virusnya itu adalah nyamuk. Nyamuk itu tadi. Nyamuknya laki nggak apa-apa, tapi kalau nyamuknya perempuan
Nyamuk perempuan nih memang suka-suka deh. Gimana nih dok cara ngetahui perempuan dan laki-laki? Itu udah ada. Sekarang namanya melakukan membuat mandul nyamuk. Jadi akhirnya nyamuk tadi Tidak berkembang biak. berkembang biak. Itu juga bisa. Itu sudah mulai dipraktekkan di beberapa. Jadi di mandul. Jadi meskipun kalau nyamuknya laki ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau nyamuknya perempuan itu bahaya. Perlu diingat ya. Baik, wah nggak kerasa ya di penghujung podcast yang sangat insightful ini. Terima kasih banyak Dr. Vita Nata sudah bersedia menjadi narasumber kita nih ngobrol ringan hari ini. Tapi nancep banget nih di otak saya. Betul. PAC People, musim hujan itu indah, tapi jangan sampai lengah. Nah, romantis juga ya. Ini emang Ihsan ini suka mode puitis gitu loh dok kalau musim hujan. Jadi nggak cuman nyamuk aja yang membawa virus, Ihsan kayaknya juga kena virus puitis itu. Romantis. Iya, romantis. Rokok makan gratis. Ya cocok kalau disandingkan sama Fajar Set Boy karena dia itu galau terus sepanjang musim hujan. Aduh. Sepanjang masa mungkin kayaknya. Sepanjang masa, jangan dong. Nyamuk aja cuma musim hujan. Ya kan? Oke, sampai ketemu di episode podcast Kamar Bedah selanjutnya. Karena di podcast Kamar Bedah tempat di mana kita bedah sampai tuntas. Sampai jumpa. Dan